the verse is 2 Peter chapter 3 verse 18. Ya, saya percaya Tuhan telah berbicara kepada saya tentang 2 Petrus Second Peter Chapter 3 verse 18. ayat 3 sampai 18. Okay. Now basically I think our focus tonight is supposed to be on the ministry of ladies to grow in the grace and knowledge of Jesus. Jadi malam hari ini saya mengkhususkan pelayanan ini khususnya buat wanita-wanita untuk bertumbuh di dalam berhubungan dengan Tuhan. Okay, shall we just open with a word of prayer? Mari kita berdoa. Father, we thank you because you're here tonight to minister to us. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini untuk melayani kami semua. Father, we thank you because everyone that has walked through this door and seated here, you're going to speak to the person. Amin. Kami percaya Tuhan, siapapun yang telah masuk dari gereja ini Tuhan akan berbicara kepada mereka. This is your purpose and your plan to bless each and every one of us here. Ada tujuan-Mu adalah untuk memberkati kami dan menolong kami siapapun kami di tempat ini. And we want to take hold of this blessing you're going to pour out to us tonight. Dan kami mau mengambil semua keseluruhan berkat-Mu yang akan Kau curahkan pada kami malam ini. We thank you and praise you in Jesus' Kami name. bersyukur kepada-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Okay, instead of just concentrating on 2 Peter chapter 3 verse 18, I would like to read the passage of scripture 2 Peter 3 verses 10 to 18 so that we understand the background to this verse. Ya, jadi sambil kita mungkin akan mempelajari dari 2 Petrus 3 ayat 18, tapi saya ingin kita membaca keseluruhan pasal ini, ayat ini mulai dari kita bisa buka sama-samanya 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 18. Jadi kita buka ya 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan dari ayat 10 sampai dengan 18. Sudah dapat? Kita bisa baca bersama-sama ya 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 18. Sudah dapat semua? Kita baca 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih yang telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Thank you. Now the reason why I want to read this passage is because before we go into verse 18,
Jadi mengapa saya katakan kita harus membaca keseluruhan bacaan kita tadi? Karena sebelum kita masuk di dalam ayat 18 ini, Peter is reminding us Jesus is going to come again like a thief in the night. ya, dan karena Petrus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus akan datang seperti seorang pencuri di malam hari. It means when Jesus comes again, there will be no warning. Jadi itu berarti bahwa ketika Tuhan Yesus datang itu tidak ada peringatan. And he asks us, how do we intend to conduct ourselves while we are waiting for him to come Ya, back? jadi bagi Tuhan mengingatkan kita untuk selalu menanti-nanti akan kedatangannya. And how to be found by Jesus to be spotless and blameless. Nah, bagaimana ketika Tuhan mendapati kita tidak bercacat celah di hadapannya? How to stay steadfast and keep abiding in Jesus. Nah, bagaimana kita harus terus terikat dengan Tuhan? And to be preserved from falling, we need to grow in the grace and the knowledge Ya, of agar kita Jesus. tidak tersandung, kita harus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus. Now you find that when we talk about growing in the grace of Jesus, it gives me the picture of us embracing Jesus more and more in our lives. Jadi bagaimana kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu kita harus mengambil Tuhan untuk di dalam kehidupan kita. Now just now you have your children, all the little children singing, was beautiful singing. Ya, tadi ya kita melihat anak-anak itu menyanyi pujian mereka luar biasa. And those of us who are in this church, Jadi siapapun yang ada di gereja ini, we will see most of the children from the stage of baby, they grow into a toddler, and they grow taller, and very fun, they grow taller than even us. ya, dan saudara kita lihat ya ketika seorang anak itu ketika dia lahir, dia jadi bayi, kemudian anak-anak dia mulai bertumbuh tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi dari kita. Now in the spiritual realm it's the same. Dalam kehidupan kerohanian juga itu hal yang sama. We are born as a baby in Jesus and we start growing as Lord continue to work in our lives. Dan kita lahir sebagai bayi rohani, tapi kita harus bertumbuh dengan tuntunan Tuhan sampai kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. So when we talk about growing in the grace of our Lord Jesus, Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana bertumbuh di dalam Kristus, we are basically talking about this. khususnya pada dasarnya ini berbicara tentang hal ini. We have more and more and more of Jesus in our lives. Jadi kita harus memiliki lebih lagi Yesus di dalam kehidupan kita. Because John chapter 1 verse 14 tells us, Karena di dalam Yohanes 1 ayat 15 katakan kepada kita, the only begotten of the Father is Jesus and is full of grace. ya jadi Yesus Kristus itu memiliki kepenuhan seluruh kasih karunia Tuhan. And because Jesus is full of grace, Karena Tuhan Yesus penuh dengan kasih karunia, when you embrace Jesus ketika kita menyerangku Kristus and you have more and more of Him in your lives, dan kita menjadi semakin seperti Dia dalam kehidupan kita, you realize that you're fulfilling 2 Peter chapter 3 verse 18, grow in the grace of the Lord ya, dan Jesus. kita memenuhi 2 Petrus tadi ayat 3:18 yang dimana kita akan bertumbuh semakin seperti Kristus. But what about growing in the knowledge of our Lord Jesus? Apa yang dimaksud dengan bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus? I believe it's not just head knowledge. Saya percaya ini bukan cuma berbicara tentang akal budi, But is to allow the Lord to work in your life, tapi kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita to allow the Holy Spirit to direct your steps, dan untuk mengizinkan Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita, so that you can experience how real Jesus is in your life. sehingga kita bisa mengalami bagaimana kehidupan Kristus sesungguhnya dalam kehidupan kita. You see, one thing I want to note is that because your vertical relationship with God, God is here, you are here. Ya, sebagai hubungan yang vertikal dengan Tuhan, Tuhan ada di sini, kemudian kita ada di sini. When you grow in the grace of the Lord Jesus and the knowledge of the Lord Jesus, Ketika kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, that means when your vertical relationship is strong, is Dan- growing,
Dan ketika hubungan kita, vertikal kita dengan Tuhan itu bertumbuh dan kuat, and you have deep roots sunk into the Word of God and the goodness of God, dan kita berakar dalam kuat di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam firman Tuhan, there's an outcome, there's a fruit. nah itu akan menghasilkan buah, akan ada hasil. When the vertical relationship with Jesus is strong, Ya, ketika hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan itu your kuat, horizontal relationship with everybody around you will be strong. nah itu akan menghasilkan hubungan kita secara horizontal dengan orang lain akan menjadi kuat. It will be your immediate family, Sorry. family members, your family, Ya, jadi kita akan ada keluarga, your church community, komunitas dalam gereja, your relatives, your neighbors. ya tetangga, kemudian keluarga kita, They will see the positive impact you have, dan mereka akan melihat pengaruh positif dari kehidupan saudara, because your relationship with Jesus is strong. karena saudara punya hubungan vertikal dengan Tuhan sangat kuat. Because the focus is on ladies, I'm going to give a few examples of ladies in the scripture. Ya, jadi saya akan memberikan contoh khusus tentang wanita di dalam But the characteristics will still apply to men. sorry. The characteristics will still apply to men. Ya, jadi karakteristiknya juga bisa diterapkan buat laki-laki. Okay, the first lady I'm going to talk about is found in Proverbs chapter 31. Ya, perempuan yang pertama yang saya akan sampaikan yaitu di dalam Proverbs 31, Amsal. verses 25 to 30. Can you read? Oke. Proverbs 31, Amsal 31. 25 to 30. Saya baca ya. Amsal 31 ayat 25 sampai 30. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di dalamnya. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan dan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemelekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Now see, basically down here is talking about a lady who is clothed with strength and dignity. Ya, jadi di sini berbicara tentang seorang perempuan yang memiliki kekuatan dan kekuatan. She can laugh at the days to come. Ya, dia bisa tertawa ketika dia menghadapi hari-hari hidupnya. Now this basically reminds us that this lady is going through adverse, difficult situations. Ya, ini mengingatkan kita bahwa perempuan ini akan menghadapi masa-masa sulit. And she clothed herself with strength. Tapi dia memperkuat dirinya sendiri. And the Bible tells us the joy of the Lord is our strength. Kita mengatakan kepada kita adalah sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan kita. So we learn from here, this lady actually influences her family members, which is her spouse and her children. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana seorang wanita ini dia mempengaruhi anak-anaknya, keluarganya, dan juga mempengaruhi suaminya. It's a picture whereby when difficult things happen, she is strong in the Lord, strong and trusting God. Jadi ketika masa-masa sulit itu terjadi, dia mempunyai kekuatan di dalam Tuhan. And down here it also speaks about this lady speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue.
Ya, jadi berbicara tentang perempuan ini yang memiliki hikmat dan pengetahuan yang ada dalam lidahnya. Now in Proverbs 9, the Bible tells us the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Di Amsal tadi dikatakan adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. And so we learn that she is one who actually fears, has an awesome fear of God. Jadi kita bisa pelajari di sini bahwa wanita ini dia memiliki takut akan Tuhan. You see, she speaks with wisdom and instruction. Jadi di sini dikatakan dia berbicara dengan penuh hikmat dan pengajaran yang lemah lembut. She's actually an extension of God's hands to teach the people around her. Ya, sebenarnya Tuhan mengutus dia untuk mengajarkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. It's just like you have to teach the little children in a Sunday school, right? Ya, seperti saudara ya mengajar anak-anak di sekolah minggu. She teaches not only what is good to do, but she teaches also what is not good to do. Jadi dia mengajarkan bukan cuma melakukan hal-hal yang baik, tapi juga dia mengajarkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. She teaches the kingdom values of God. Dia mengajarkan tentang nilai kerajaan Allah. She teaches how to love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Dan bagaimana dia mengajarkan bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Now we see that the world is not getting any better. Ya, kita lihat ya dunia sekarang ini bukan semakin baik. It's just that when you read the news, you realize things are just changing so fast and so wrong. Ya, dan saudara lihat ya ketika kita buka berita dunia ini itu sangat cepat bergerak dan sangat mengarah kepada hal yang tidak baik. In fact, these 2 days I was just reading this newspaper article about this lady Singaporean. Ya, ini saya pernah baca artikel tentang seorang perempuan di Singapura. She married to a partner in Sweden, but she didn't get officially married. Ya, dia menikah dengan seorang yang dari Swedia, tapi sebenarnya dia tidak menikah secara resmi. And she was saying that, oh, in Singapore, everybody get married and have children. Ya, dia katakan, oh di Singapura setiap orang mereka menikah dan punya anak. But when she went to Sweden to stay, Tapi ketika dia ke Swedia untuk tinggal di sana, everybody had children, but they are not married. ya setiap orang di sana mereka punya anak, tapi mereka tidak menikah. I was just thinking, oh, how are we going to teach our little children this kind of things? Ya, nah ini dia mulai berpikir bagaimana dia bisa mengajarkan hal ini kepada anak-anak. In fact, on the way in the car to this church, Ya, saudara, tadi ya sementara kita sedang menuju ke tempat ini dengan mobil, I was talking to God. saya bicara kepada Tuhan. Did you conduct a marriage ceremony for Adam and Eve? Sorry. Did you conduct a marriage ceremony for Adam and Eve? Did Adam and Eve walk down the aisle and then God conduct the marriage ceremony? Saya kata, sorry ya. Jadi dia berkata, apakah Tuhan itu mengadakan perayaan ketika dia menikahkan Adam dan Hawa? And how do you teach a child? Nah, sekarang bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita? Just look at one of the little children. How are you going to talk to her and say, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind? She should be looking at you. Okay, how? Jadi mungkin ketika kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, dan Tuhan anak ini berkata, bagaimana? Now we understand why Proverbs 31 says this lady, whoever influences her family, has to be wise and fear God. Ya, jadi apa saya katakan di dalam Amsal tadi 31, bagaimana wanita ini dia mempengaruhi keluarganya dengan hikmat dan dengan takut akan Tuhan. The second lady I'm going to illustrate with is Hannah, the mother of Samuel. Nah, yang kedua yaitu saya akan membicarakan tentang Hannah, dan ibunya dari Samuel. So if you read 1 Samuel chapter 1, Kalau kita baca di dalam 1 Samuel, now the Bible tells us there's this man by the name of Elkanah.
Ya, dia ada seorang laki-laki yang bernama Elkanah. He has two wives. One is Hannah, the other one is Peninnah. Ya, dia punya dua istri, yang satu Hana, yang kedua Penina. You see, in those days, the culture is such is that you must have children. Nah, saudara, budaya pada waktu itu bahwa kalau kamu menikah, kau harus punya anak. There's a lot of pressure if you cannot have children. Ya, jadi akan banyak sekali tekanan ketika kita tidak punya anak. And when you read 1 Samuel, you realize that Hannah doesn't have children at a point in time. Ya, jadi kalau kita baca di bacaan itu bahwa Hana tidak memiliki anak. And as usual, because she doesn't have children, and the other wife has children, the other one is always laughing at her, making jokes out of her. Ya, dan karena dia tidak punya anak, sedangkan si Penina ini punya anak, maka setiap hari si Penina ini selalu mengejek dia dan mentertawakan si Hana. In fact, the Bible tells us every year when the husband goes to the house of God in Shiloh, Jadi ketika setiap tahun mereka harus ke Silo, ke rumah Tuhan, to bring offering to the Lord, to worship the Lord, untuk membawa persembahan, untuk menyembah Tuhan, Hannah was very, very grieved. dan Hana itu sangat sedih sekali. Why was she grieved? Why was? Mengapa dia sangat berduka? Because you see, when she goes there, Ya, karena ketika dia pergi ke sana, after the offering to God, ketika mereka selesai mempersembahkan persembahan, her husband will distribute the portions of the food. nah kemudian si suami itu dia harus membagikan makanan kepada keluarganya. Because Peninnah, the other wife, has quite a few children. Karena Penina itu punya anak yang banyak, The husband distribute to the wife Peninnah, then one for each child, so every one of them will get many portions of the food. ya, jadi dia harus membagikan makanan itu kepada anak-anak si Penina. Jadi mereka memiliki si Penina ini punya makanan yang banyak. Because Hannah has no children. Karena Hana tidak punya anak. Even though the husband loved her very, very much, Walaupun si suaminya ini sangat mengasihi si Hana, maximum he can give her is only 2 portions. Okay, you have 1 sis for yourself, no children, but I give you 1 more portion. ya jadi tapi dia memberikan hanya 2 bagian kepada si Hana. Now you see, the beautiful thing is that we realize that when we reach 1 Samuel chapter 1, Kita melihat di sini ya keindahan yang terdapat di dalam 1 Samuel ini. we see a Hannah who is weeping bitterly, crying to the God, asking the Lord for a child. Ya, dan kita melihat bahwa Hana itu menangis dengan sedihnya dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan dia seorang anak. Year after year, Dari tahun ke tahun dia melakukan hal ini. people laughed at her, people joked about her being childless. Dan orang-orang mentertawakan dia, mengejek dia karena dia tidak punya anak. Finally, the day came, the Lord gave her Samuel. Tapi pada suatu hari, pada akhirnya Tuhan memberikan dia Samuel. At that point in time, she only has 1 child. Pada waktu itu dia hanya punya 1 anak. But the beautiful thing is that it tells us in the Bible in verse 28 of 1 Samuel 1 is that she decided, I'm going to give my child to serve the Lord all the days of his Dia life. mengambil keputusan pada waktu itu bahwa aku akan menyerahkan anak ini kepada Tuhan dan biar Tuhan memakai anak ini seumur hidupnya. You see, just now we're talking, if your vertical relationship with God is strong, Ya, kita perhatikan di sini ya, ketika hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan itu kuat, you will affect everybody around you horizontally. nah saudara, itu akan mempengaruhi secara horizontal dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. When she decided and tell everyone, I'm giving my child back to God all the days of his life. All, it means forever, forever, forever until he died. Ya, jadi ketika dia mengambil keputusan bahwa aku akan menyerahkan anak ini kepada Tuhan, terserah Tuhan kepada anak ini sampai seumur hidupnya. I'm sure the people around her are wondering, why is she doing that? Is she okay? Dan mungkin orang-orang di sekeliling dia mulai mengatakan, wah, mengapa si Hana ini melakukan seperti ini? Benar tak? Masih waras nggak ini Hana?
Is she making a right decision? Apakah dia membuat keputusan yang benar? But you see, when you read 1 Samuel chapter 2, Tapi kalau kita lihat di dalam 1 Samuel when Hannah prayed to the Lord, Sorry. when Hannah prayed to God, Ketika Hana menyampaikan doanya kepada Tuhan, what did she say? apa yang dia katakan? My heart rejoices in the Lord. Dia katakan, hatiku bersukacita di dalam Tuhan. The Lord has made me strong. Tuhan telah membuat aku kuat. I rejoice because you have rescued me. Aku mengucap syukur, aku bersukacita karena Engkau telah menyelamatkan aku. There's no rock like our God. Tidak ada batu karang seperti Tuhan kami. Chapter 1, you see a bitter Hannah. Pasal 1 kita melihat seorang Hana yang berduka cita. Chapter 2, you see a totally different Hannah. Pasal yang kedua kita melihat Hana yang sudah sangat berbeda. I believe the Lord touched Hannah in such a way. Saya percaya Tuhan menjamah Hana sedemikian rupa. She was embracing the goodness and the grace of the Lord. Dia mengambil, dia merangkul semua anugerah kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan. And the grace and goodness of God pushes the bitterness out of her life and fill her instead with the joy of the Lord. Amin. Dan akhirnya anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengangkat semua duka cita, kesedihan di dalam hatinya dan menggantikan dengan sukacita di dalam Tuhan. Now the third person I'm sharing is Jochebed, the mother of Moses. Ya, dan kemudian yang kedua, saya akan berbicara tentang Yosebed, And this in Exodus chapter 2. ibu dari Musa di dalam Keluaran 2. Now you see, she knew she had only one chance to teach Moses before she has to return Moses to Pharaoh. Ya, dan lihat ya, dia cuma punya satu kesempatan untuk mengajarkan Musa sebelum dia dibawa kepada Firaun. Some of us will say, give up, what for? He's going to go back to Pharaoh. Why teach him? Ya, dan mungkin kita berpikir dia kan akan pergi kepada Firaun. Mengapa kita harus mengajarkan dia? But you see, what happened is when the mother decided to teach Moses the ways of God. Ya, dan tapi kita lihat bagaimana ibu dari Musa ini dia mengajarkan jalan-jalan Tuhan kepada Musa. We see Acts 7:22, it says that Moses was educated in all the ways of Egypt. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 22 dikatakan bahwa Musa itu memperoleh segala pengetahuan yang ada di Mesir. So you see, Moses was very well educated. Jadi kita lihat ya, Musa itu dia sangat berpendidikan In the Egyptian education system. di dalam sistem pendidikan di Mesir. But in Hebrews 11 verse 24, Tapi di dalam Ibrani 11 ayat 24, the Bible tells us, by faith Moses, when he had grown up, he refused to be known as a son of Pharaoh. dikatakan bahwa ketika Musa itu dengan iman, ketika Musa telah menjadi dewasa, dia menolak untuk disebutkan anak Firaun. So you see, basically here is a situation of a mother who influences the child to such an extent that he by faith hold on to God and take on the ways of God. Ya, jadi ya kita lihat di sini bagaimana posisi seorang ibu yang mengajarkan kepada anaknya Musa ini untuk terus memegang iman atau warisan iman yang diperoleh ibunya, sehingga dia terus pegang iman ini sampai seumur hidupnya. You see, the Bible says it's by faith. Ya, Alkitab mengatakan oleh iman. How do you teach faith to a child? Ya, bagaimana kita mengajarkan iman kepada anak-anak kita? I believe that you have to live your life by faith. And Jadi, at the same time, keep telling the child about the laws of God. ya, jadi kita harus belajar untuk terus kita harus memegang iman kita kepada Tuhan, dan ya kita terus mengajarkan iman itu kepada anak-anak kita. We see when Jochebed was teaching Moses,
Ya, kita lihat ya ketika Yosebet dia mengajar kepada Musa, I believe the other children in the family know about it. dan saya percaya orang yang lain dalam keluarga itu mengetahui hal ini. I believe the neighbors know about it. Saya percaya tetangga juga mengetahui hal ini. So everybody is whispering, oh, she's teaching Moses the ways of God. Dan mungkin mereka berkata, oh dia mengajarkan Musa itu tentang jalan-jalannya Tuhan. I believe it's because the mother is embracing the goodness of God and the grace of God in her life, and because of that, she believes in honoring God and she teaches everything she can, every second to the child before the child is taken away. Ya, jadi saudara, saya percaya ibunya ini dia mengambil semua kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dengan kasih dan anugerah Tuhan itu dalam kehidupannya dia mengajarkan anaknya ini sedemikian rupa karena dia tahu kalau anak ini akan pergi ke Mesir. The person I'm sharing is Mary, the mother of Jesus. Hal yang ketiga, saya akan berbicara tentang Maria, ibu Yesus. She knew Jesus would be crucified. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan disalibkan. She knows crucifixion is a painful process. Dia tahu bahwa penyaliban itu merupakan hal yang sangat menyakitkan dan sakit sekali. When they put the crown of thorns on Jesus' scalp, Nah, ketika mereka menaruh mahkota duri di kepala Yesus, for the crown to stay there, they have to push it in, and it will hurt Jesus tremendously. ya saudara, ketika mahkota duri itu ditaruh di atas kepala itu akan sangat menyakitkan. When the professional scourgers, right, those who beat Jesus, those who beat Jesus, ya, jadi orang-orang yang mengejek-ejek Tuhan Yesus, and those leather belts are laden with metal and shattered glass. When they beat Jesus, jadi ketika mereka memukul Tuhan Yesus, the leather belt that they use has metal glass. ya jadi saudara lihat ya cambuk yang dipakai untuk mencambuk Tuhan Yesus itu di ujung-ujungnya itu ada besi-besinya. What's the purpose of that? Apa tujuan dengan cambuk itu? So that when they beat down, they pull, right? The thing will pull the flesh, then there'll be wounds open up, and your organs will come up. Ya, dan saudara, ketika mereka mencambuk seseorang dengan cambuk itu, sambil mereka mencambuk, mereka tarik cambuk itu dan itu akan ada luka terbuka dan bisa saja bagian tubuh di dalam tubuh kita itu bisa muncul keluar. Do you know it's such a painful thing for a mother to see, but the Bible never record that Mary cursed and blamed God. Never. Ya, saudara ya, di dalam Alkitab mencatat bahwa ketika hal ini terjadi, Maria tidak pernah mengutuki Tuhan atau berbicara tentang hal yang buruk tentang Tuhan. I believe it's because Mary has been growing in the Lord, growing in the grace and knowledge of God. Ya, dan saya percaya karena Maria telah bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. And because of that, she's prepared to embrace the perfect will of God in her life. Ya, oleh karena itu dia telah mengambil kehendak Tuhan yang sempurna di dalam kehidupannya. Now, besides these three ladies in the scriptures, I'm going to share on two current day examples. Ya, jadi dari firman Tuhan tadi saya akan memberikan dua contoh. There's this girl by the name of Michelle Perry. She wrote a book, Love Has a Face. She wrote a book, Michelle Perry. Ini ada seorang bernama Michelle Perry yang menulis tentang dia katakan bahwa kasih memiliki muka. She was born without left hip and without left leg. Left hand, left She hand. got no left hip and no left leg. Born without left hip and left leg. Hip, left leg, and
Jadi dia tidak ada lebih apa ya? Bisa bantu saya. Pokoknya dia lahir cacat. By the time she was 13 years old, Jadi ketika dia berusia 3 tahun, she has already endured 23 surgeries. dia ya karena dia cacat di bagian mungkin di bagian sini ya, dia mengalami dia harus mengalami 23 kali operasi. You see, in the midst of all her difficulties, Jadi saudara lihat ya di waktu masa susahnya dia, Jesus called her. Tuhan berbicara kepada dia. Jesus called her to leave her country, America, and she went to be a missionary. Jadi Tuhan memanggil dia untuk meninggalkan Amerika dan untuk menjadi misionari. Now she's a missionary in India, the slums in India, as well as in the region of southern Sudan, where there is a war zone. Ya, jadi dia di samping dia melayani di India, juga dia melayani di Sudan. You see, she went with one leg, okay, because this side all missing, right? Ya, She jadi went dia on the right hanya side. dia cacat ya, dia hanya punya satu kaki. And here is an example of someone who grew in the grace of God. Ya, jadi kita lihat di sini dia seseorang yang lahir oleh karena kasih karunia Tuhan. You see, she embraced the cup of suffering like Jesus. Ya, dia mengambil semua penderitaan yang Kristus alami. She paid the price for eyes to see, rather than for her eyes not to see. Jadi dia mengambil harga di mana matanya untuk seharusnya melihat tapi dia tidak bisa melihat. There's this lady by the name of Corrie Van Doon. Ya, ini ada Corrie Van Doon. ya Corrie Van Doon. Now, see, what happened was that during the Nazis' occupation of Netherlands, Ya, jadi ketika pada waktu itu Nazi sedang berkuasa di Belanda, she went to help the Jews. itu kan. She went to help the Jews. Jadi dia pergi untuk menolong orang-orang Yahudi. She hid them when the soldiers come. Ya, dia menyembunyikan orang-orang Yahudi ketika tentara itu datang. And because of that, Oleh karena itu, a whole family of 10 people were caught by the German soldiers. ya, dan oleh karena hal itu 10 anggota keluarganya mereka dipanggil oleh orang-orang Jerman, tentara Jerman. They put them in prison and in concentration camps Mereka and tortured them. Dan mereka ditaruh di penjara, bahkan di kamp konsentrasi dan menganiaya mereka. Her father died, Ayahnya meninggal, her sister died. saudaranya perempuan meninggal. After the war, Sesudah perang itu, she was preaching in a church, dia sedang berbicara melayani di sebuah gereja. and seated in the congregation Dia duduk di antara para jemaat. was the prison officer who tortured them. Sorry. Seated in the congregation is the prison officer who tortured. Ya, dan dia duduk di gereja di mana orang yang pernah menganiaya dia ada di sana. And it was by the grace of God she forgave. Ya, hanya oleh karena anugerahnya dia bisa mengampuni orang ini, karena anugerah Tuhan. You see, when you grow in the grace of God, Ya, saudara, kita lihat ya, ketika kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, God deals with your heart. God deals with your heart. Tuhan itu berurusan dengan hati kita. Just now when you all were singing, Jadi ketika saudara sedang menyanyi, I believe the Lord was telling me, giving me this verse. ya saya percaya Tuhan berbicara kepada saya tentang firman Tuhan ini. God says He wants to dig deep into our hearts. Tuhan berkata dia ingin menggali lebih dalam lagi di dalam hati kita. And He wants your permission to let Him do so. Dan dia inginkan kita untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk dia masuk lebih dalam. You see, my focus today no doubt is growing in the grace and knowledge of Jesus. Jadi fokus saya malam hari ini yaitu tentang pengenalan akan Tuhan dan bertumbuh lebih dalam Tuhan. My focus today is not on read the word of God more, pray more. No. Saya tidak akan berbicara tentang lebih banyak Alkitab atau banyak berdoa. Not that it's not important. Bukan karena hal ini
ini bukan tidak penting. I know all of you would have heard many messages on reading more the Word of God, praying more. Ya, saya percaya kita semua di sini sudah banyak kali mendapat pengajaran tentang baca Alkitab, baca Alkitab lebih banyak dan berdoa lebih banyak. I believe the Lord is telling me for tonight. Saya percaya malam hari ini Tuhan berbicara kepada saya. His focus is on Fokusnya adalah what causes us to lose sight that Jesus is going to come again. ya apa yang menghalangi kita untuk melihat bahwa Yesus itu akan datang kembali. You see, in Matthew chapter 25, there are 10 virgins. Kita lihat di Matius 25 tentang 10 gadis yang 10 gadis perawan. And the Bible reminds us that there are 5 who are considered foolish because they did not have enough oil. Kita tahu ya ada 5 gadis yang bodoh. Kenapa mereka bodoh? Karena mereka tidak punya cadangan minyak. And what is basically saying is that they are not ready when Jesus comes. Apa sebenarnya yang menyatakan hal ini? Bahwa mereka tidak siap untuk kedatangan Tuhan. It's a scary thing because the Bible in Matthew 25 says when the bridegroom, was delayed and they finally came, they were not ready and they missed. The door was shut. Ya, jadi apa yang terjadi yang mengerikannya ketika tengah malam pengantin itu datang, mereka tidak siap, yang pada akhirnya gerbang dari rumah atau tempat pengantin itu, pesta itu akhirnya ditutup. And I believe the second question the Lord wants to ask us tonight is this. Dan saya percaya Tuhan mau berbicara hal yang kedua kepada kita malam hari ini adalah what causes you to lose the desire and passion to be found by God without spot and blameless. Ya, apa yang menghalangi kita untuk hidup yang tidak bercacat celah ketika Tuhan itu datang. You see, 2 Peter 3 tells us Jesus is going to come again without warning. Ya, tadi kita baca ya di 2 Petrus bahwa Tuhan Yesus akan datang tanpa memberikan peringatan sama sekali. What happens if you walk out of this service and the door Jesus come and then zoom, there you see him. Apa yang terjadi kemudian misalnya tiba-tiba Tuhan Yesus datang sekarang ini kita melihat dia. You see, there are things in our lives sometimes that cause us to lose sight of the fact that Jesus is going to come again. Ya, mungkin ada waktu-waktu di dalam kehidupan kita kehilangan pandangan bahwa Yesus itu akan datang kembali. And I believe there are 2 things that I want to share tonight. Ya, dan saya percaya 2 hal yang akan saya bagikan malam hari ini. Some of us have our dreams shattered, and because of that, we lose faith in God. We lose sight of what God is telling us, and we just stay living a normal, laid-back believer's life. Ya, jadi saudara, yang mengapa hal ini terjadi? Karena kita mungkin mengalami kita punya pengharapan itu tidak tercapai, pengharapan kita itu mungkin gagal. Akhirnya kita seperti berbalik daripada Tuhan. Maybe years ago the Lord has given you a lot of promises and encouragement through those promises. Ya, dan mungkin beberapa waktu lalu Tuhan sudah memberikan janji-janji kepada saudara, and you don't see them happening now. Dan saudara belum melihat janji itu digenapi sekarang. Sometimes you have been waiting, praying, and you don't actually see it. Ya, mungkin saudara sudah berdoa, berdoa dan hal itu belum terjadi. And because of that, your dreams are shattered. Ya, oleh karena hal itu seperti impian saudara itu seperti berantakan. The second reason could be your expectation of God doing something is not happening in your life. Ya, dan yang kedua yaitu pengharapan kita kepada Tuhan. Ada sesuatu pengharapan kita kepada Tuhan itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Now what happens if your expectation of God doing something is not happening? Nah, apa yang terjadi ketika harapan kita kepada Tuhan itu belum terjadi? It reminds us of the story of Paul and Silas in Acts chapter 16. Ya, ini mengingatkan kita di dalam Kisah Para Rasul 16.
They were supposed to be preaching the gospel, doing great works for God. Ya, mereka seharusnya memberitakan firman Tuhan, melakukan hal-hal yang besar tentang Tuhan. They were expecting God to bless them every place they go, everywhere, touching souls. Mereka berharap bahwa mereka akan melayani Tuhan dan melakukan hal-hal yang besar, mendoakan orang-orang. What happened? Apa yang terjadi? They landed up in prison. Ya, apa yang terjadi? Mereka pada akhirnya cuma sampai di penjara. You see, the Bible tells us that Paul and Silas didn't just stay in prison complaining and grumbling. Kita lihat di sini ya, Paulus dan Silas, mereka tidak hanya di penjara kemudian komplain bersungut-sungut kepada Tuhan. They don't understand why they land up in the prison. Mereka tidak mengerti kenapa mereka harus dipenjarakan. They don't understand why they were beaten so badly. Mereka tidak mengerti kenapa mereka harus dicambuk sedemikian rupa. But they trusted God because they know God's thoughts and ways are higher. Tapi mereka percaya kepada Tuhan bahwa jalan Tuhan lebih tinggi dan jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan mereka. And because of that, they turned to God by praying and praising and worshiping God. Nah, oleh karena hari itu mereka pada waktu itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan menyanyikan pujian buat Tuhan. You see, when they praise God, Ya, saudara lihat ketika mereka memuji Tuhan, the focus is on God. mereka fokus kepada Tuhan. The focus is not on the pain. Mereka tidak fokus kepada luka yang mereka sakit yang mereka alami. The focus is not on the chains that bind them. Mereka tidak fokus kepada rantai yang membelenggu mereka. Okay, I'm going to give a simple illustration. Saya akan memberikan saudara ilustrasi Now, you yang see, this is a sederhana. bottle of water. Lihat ya di sini satu botol air. Okay, the water level is not here, it's not here, it's not here, but here. Ya, isi botol itu tidak di sini, tapi ya sampai di sini. But it is not full. Tapi botol ini tidak penuh. And so if I say, can you please fill the bottle with water to overflowing? Ya, bolehkah kita menaruh air ini di dalam botol ini sehingga botol ini tidak hanya penuh tapi meluap keluar? What would you do? Agar supaya botol ini meluap, apa yang harus kita lakukan? You will take my water bottle outside, Ya, pasti saudara akan bawa botol ini keluar. uncap the cap, Ya, ambil tutupnya and you start pouring water in. dan saudara mulai menaruh air di dalamnya. And you keep pouring, right? Because she said overflow. So keep pouring until the water flow up non-stop, flow up of this water bottle. Ya, jadi ya karena kita memerintahkan untuk agar botol ini dia harus tumpah keluar, jadi kita terus mengisi dia sampai dia terus meluap dan meluap. You see, all of us know that our relationship with God, the vertical relationship, is very important. Ya, jadi saudara lihat di sini bahwa hubungan vertikal kita dengan Tuhan itu sangatlah penting. If your relationship with God is strong, Kalau hubungan saudara dengan Tuhan itu kuat, you become an example horizontally to your family, your friends, your relatives, your neighbors, your church. ya, nah saudara, hubungan itu akan mempengaruhi secara horizontal dengan keluarga besar, dengan teman-teman, bahkan dengan gereja kita. I believe that the bottle reminds us that we are vessels. Ya, saya pikir botol ini mengingatkan kita bahwa kita adalah sebuah wadah. And I believe the Lord is telling us tonight, Dan saya percaya Tuhan berbicara kepada kita malam ini. let my love flow into you to overflow. Biarlah kasihku melimpah di dalam engkau sehingga dia meluap keluar daripada engkau. God is saying, Tuhan berkata, not here, this level. bukan cuma sampai di sini. Don't be happy if it's here. Jangan senang kalau di sini. Don't be happy even if you reach up to here. Jangan juga terlalu senang kalau bisa sampai ke sini. God says, keep accepting, welcoming my love, keep drinking of my love so that you overflow every day with my love. Tuhan katakan biarlah saudara terus menerima kasih Tuhan itu
mengisi kehidupan saudara sehingga kasih itu terus meluap dan meluap dalam kehidupan saudara. Now what happens if I put pebbles inside my bottle? Pebbles, little stones. Bagaimana kalau saya taruh di sini batu yang kecil? Now I may put 10 pebbles, I may put 1 pebble. Ya, saya akan taruh satu batu ya, ataupun 10 batu di dalam botol ini. I may put a big pebble, I may put small little pebbles. Ya, mungkin saya bisa taruh mungkin batu yang besar ataupun bisa taruh batu-batu kecil. Once you do that, what happens? Nah, ketika kita taruh batu-batu di sini, apa yang terjadi? The pebbles will occupy the space of the water. Ya, batu-batu itu akan menempati botol-botol ini. Remember just now when you were singing and the Lord was speaking to me? Ya, saudara tahu ya, tadi ketika saudara sedang menyanyi, Tuhan berbicara kepada saya. I think God wants to tell us that tonight is important for us to give Him permission. Ya, saya percaya malam hari ini Tuhan minta kepada kita untuk mengizinkan Dia. As Psalmist David in Psalms 139, Seperti di Pemazmur katakan, he actually tells God, search my heart. Tuhan dia katakan, Tuhan selidikilah hatiku. He's actually telling God, I give you permission to touch my heart and show me what is wrong. Ya, dan bukankah dia Mazmur ini katakan bahwa Tuhan jamahlah hatiku dan lihatlah apa yang tidak benar dalam hidupku. You see, we see Psalmist David is always a man after God's own heart. Ya, dan kita dikatakan bahwa Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. So we see Orang yang berkenan kepada Tuhan. so his way will always be okay, right? Perfect, good, everything fine. Nah, mungkin kita berpikir, oh semua baik-baik saja dengan Daud. But you see, God still teaches him, you must allow me to search your heart, because sometimes your heart is deceitful. It doesn't show you the pebbles inside that stop my love from going into your life. Jadi ya saudara, Daud ini selalu mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki hatinya sehingga hati itu tidak ada batu-batu yang memenuhi hati ini yang seharusnya diisi dengan air kehidupan dari Tuhan. You see, God is not finding fault with us. Not finding fault with us. God is not saying, this part of your life wrong, this is wrong, this is wrong, I'm going to cane you. Ya, jadi Tuhan tidak menjadi seorang yang harus seperti menghakimi, oh ini yang tidak benar dalam hidupmu, itu yang tidak benar dalam hidupmu. God is telling you, I have so much more for you. Ya, tapi Tuhan berbicara, aku punya hal yang lebih sangat banyak buat engkau. You see, God has eyes to see. Kalau saudara lihat ya, Tuhan punya mata untuk melihat. I don't know your name, I don't know your name, I don't know your name, I don't know where you come from. Ya, saya tidak tahu siapa namamu, saya tidak tahu siapa namamu, saya tidak tahu siapa namamu, saya tidak tahu dari mana saudara datang. Do you think God knows? Saudara tahu, saudara pikir Tuhan tahu enggak? God knows who is seated at the second row, the young man in blue color. God knows the lady in white color blouse. God knows every one of us here. Ya saudara, Tuhan tahu siapa yang duduk di bangku kedua ini, kemudian ibu yang duduk pakai baju putih sana. Tuhan tahu semua siapa kita di sini. God knows your talents. Saudara, Tuhan tahu apa talenta saudara. God knows this lady can sing, this pastor can preach, this person can smile, the one that can shake hands and welcome people. God knows all your talents. Ya, jadi saudara tahu di sini ya Tuhan bilang, oh di sini dia bisa menyanyi, ya di sini bisa mengkhotbah, di sini dia bisa jadi penerima tamu, dan Tuhan tahu semua talenta yang kita miliki. God is saying to us tonight, allow me, give me permission. Nah, Tuhan berbicara kepada kita malam hari ini, izinkan aku, berikan aku kesempatan to show you the pebbles in your life, untuk menunjukkan batu-batu itu yang ada di dalam hati saudara, the obstacles, penghalang-penghalang, so that I can remove them, sehingga aku bisa mengeluarkan penghalang itu, and allow me to fill you to overflowing with my love. dan izinkan aku mengisi itu dengan
God is telling us tonight is that He wants to expand the scope of our ministry. Ya, dan saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa Tuhan ingin memperbesar pelayanan kita. God wants to expand the scope with which you can touch your neighbors, you can touch your children, you can touch your community. Ya, dan Tuhan berbicara sehingga Tuhan mau memperluas pelayanan kita untuk kita bisa menjangkau anak-anak, kita bisa menjangkau tetangga-tetangga kita, dan kita bisa menjangkau komunitas yang ada di sini. That's why He's telling us tonight. Itulah sebabnya Tuhan berbicara kepada kita tentang hal ini. Give me permission Izinkan aku to speak to you, untuk berbicara kepada engkau, to reveal myself to you, untuk menyatakan diriku kepada engkau, to show you the great things and your destiny that I have for you. untuk menunjukkan perkara-perkara yang besar yang akan kuberikan kepada engkau. Okay. We shall end here tonight. Kita akan mengakhiri khotbah kita malam ini. Can we all stand? Bolehkah kita makin berdiri? Can I have the Ya, Thank you. main musik bisa ke sini. Actually, besides the phrase that God gave me, I want to dig deep into your heart. Ini firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bahwa aku ingin engkau masuk lebih dalam dan dalam lagi di dalam hatimu. I also saw this picture. Ya, saya juga melihat gambaran ini. I saw a lady kneeling down, Saya melihat seorang perempuan sedang berlutut. whole person prostrated before the Lord, Dia sedang dengan postur tubuhnya menunduk kepada Tuhan letting God touch and change her. dan mengizinkan Tuhan untuk menjamah dan mengubah dia. I don't think it's by coincidence that this message comes tonight. Ya, I don't think it's by coincidence, this message. ya saya percaya bahwa firman Tuhan ini bukan kebetulan saya sampaikan di sini. I believe the Lord sees our hearts Saya percaya Tuhan melihat hati kita and He wants to use us. dan Tuhan ingin memakai kita. So what I'm going to do is that I will encourage you. Ya, jadi apa yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin mendorong saudara. If you feel there's certain things God has been speaking to you, Kalau ada sesuatu Tuhan telah berbicara kepada saudara and you want to spend some time at the altar with God, dan saudara rindu untuk di altarnya Tuhan, you're actually telling God, God, I give you permission nah itu menandakan bahwa saudara mengatakan, Tuhan, aku mengizinkan Engkau to search my heart, untuk menyelidiki hatiku, to help me to overcome, see the obstacles that are inside me, untuk mengambil setiap penghalang-penghalang yang ada di dalam hatiku, so that I can freely walk in the way you want. sehingga aku bisa berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Maybe when the pianist is playing a familiar song, you feel that you want prayer, please do come to the Jadi altar. sementara musik ini sedang dimainkan, silakan saudara yang sudah mendengar firman Tuhan tadi dan saudara merasa Tuhan berbicara kepada saudara, silakan maju ke depan. Jesus, thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Silakan yang merindu didoakan. Let God speak to you Himself. Ya, Thank you, silakan. Jesus. Hallelujah. So, take a moment to sing, hold your mind to create. Hector Manda, Hikayende, Mukotai, Kianamande. Iktai Makando. God is telling you, don't hold back. Tuhan bilang jangan menahan-nahan, jangan ditahan. He's the one who is touching you. He's the one who is calling you. It's not Dia anyone. seorang yang akan menjamah saudara, dia yang akan menolong saudara. God is telling you, I have so much in store for you in this church and outside of this church. Ya, Tuhan berkata, aku ada begitu banyak hal yang akan kuberikan buat gereja ini, bahkan untuk ke depan nanti. The Lord is telling you to come. Tuhan berfirman, engkau Come maju ke because He's depan. going to touch you.
maju sehingga tuh dia bisa menjamah saudara. He's going to minister to you. Dia akan melayani saudara. He's going to set you free from the obstacles that hold you back. Dia akan mengangkat semua penghalang-penghalang di dalam hati saudara. God is no respecter of persons. It doesn't matter what background you come from. Tuhan tidak peduli dengan keadaan saudara, tidak peduli dengan latar belakang saudara. The Lord says He wants to minister to you. Tuhan katakan, aku ingin melayani kamu. Thank you, hallelujah. Sukumando, tigayene rumputa. Atay makando, iriyan mo, sukuyande. Hektay makando, iriyan mo, sukumande. Hektay